Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat taufik hidayahnya, kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah memasuki hari kedua puasa Ramadan. Tentu banyak hal yang telah dilakukan selama puasa berjalan sejak hari pertama. Dan yang perlu mendapat perhatian adalah terkait apa hal yang membatalkan pahala puasa, sehingga puasa tidak semata menggugurkan kewajiban. Karena ujung dari diwajibkannya puasa adalah melahirkan insan bertakwa, la'allakum tattaqun. Maka sudah selayaknya harus menjadi sebuah momentum untuk meninggalkan maksiat, sehingga jangan sampai puasa hanya mendapatkan haus dan lapar. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju wal atash. Artinya, wallahu a'lam bil muradi, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis tersebut secara jelas memberikan suatu pengertian bahwa betapa banyak yang melakukan puasa dan sukses mencegah dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa, hanya saja tidak mendapatkan pahala puasa. Lantas, apa saja penyebab yang bisa menghilangkan pahala puasa? Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah memberikan 3 penafsiran terkait hadis di atas. 1. Tetap melakukan tindakan buruk. Jadi dalam keadaan puasa dia masih tetap melakukan perbuatan buruk. Jadi orang berpuasa tapi tidak meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala puasa, seperti menggunjing orang lain, ghibah, mengadu domba, namimah, dan berbohong. Alasan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang berpuasa. 1. Membicarakan orang lain atau ghibah. 2. Mengadu domba atau namimah. Kemudian berbohong, kadzib. Kemudian nauzubil syahwat, melihat dengan syahwat. Wal yamin bil, kemudian wal yamin kadzibah, yaitu sumpah palsu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian penafsiran kedua, ingin dipuji. Dalam hati orang yang berpuasa ada sifat riya, ingin dipuji oleh orang lain atau merasa bahwa dirinya lebih baik dari yang lain. Karena
ini juga dapat menghilangkan pahala puasa. Ada suatu hikayat, ini konteksnya puasa sunnah ya. Ada suatu hikayat, pada suatu hari ada seseorang yang menghadiri majelis Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian dihidangkan di hadapannya suatu makanan. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Makanlah," kepada orang yang berpuasa sunnah. Kemudian dia berkata, "Saya puasa." Dia melakukan puasa sunnah. Padahal ini disuruh ada hidangan. Orang tersebut tetap berkata, "Saya puasa." Kemudian jawab orang tersebut, "Makanlah. Saya akan menjamin pahalamu suatu hari penuh dan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Lanjut Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata orang tersebut tidak mau. "Makanlah," kata Tuan Syekh, "saya akan menjamin pahalamu 1 bulan penuh dan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Tegas Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lain. Namun lagi-lagi orang tersebut tidak mau. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kembali mengatakan, "Makanlah. Saya akan menjamin pahalamu 1 tahun penuh dan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Namun sikap seperti pertama saat ia datang tidak kunjung berubah dan tidak mau memakan apa yang dihidangkan di hadapannya. Dengan itulah akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Tinggalkanlah, engkau telah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Dan setelah kejadian itu, orang tersebut menjadi Nasrani, bahkan mati dalam keadaan kafir. Menurut satu riwayat, naudzubillah min dzalik. Kisah ini berlaku dalam konteks puasa sunnah, tidak dalam puasa fardu. Sebab dalam puasa fardu seseorang tidak boleh berbuka sepanjang tidak ada alasan yang bisa dibenarkan oleh agama. Membatalkan puasa wajib hanya karena menjadi tamu tidak diperkenan, kecuali dalam keadaan puasa sunnah. Jadi hikayat barusan adalah puasa sunnah. Kemudian tafsir yang ketiga itu berbuka dengan yang haram, termasuk sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa, ialah berbuka puasa dengan sesuatu yang haram. Di samping bisa menghilangkan pahala puasa, lebih dari itu, berbuka dengan sesuatu yang haram juga bisa membuat seseorang merasa berat untuk melakukan suatu ibadah, sehingga akan sangat mudah meninggalkannya. Dengan kata lain, berbuka puasa dengan makanan yang haram bisa membuat diri seseorang yang puasa itu malas beribadah. Dalam kitab Al-Faidul Tarah li Salikil Tariqil Akhirah halaman 587. 3 hal di atas harus disadari bahwa sangat berdampak negatif bagi orang yang melakukan puasa, karena jika tetap melakukannya, orang yang berpuasa hanya bisa melakukan puasa tanpa mendapatkan pahalanya. Demikian kultum singkat yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala keluputan saya. Semoga Allah memberikan hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat memetik keberkahan di bulan Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.